Ya, kita mulai dari sini. Jadi di sini ada seorang Patono. Patono ini adalah seorang pedagang buah di pasar. Pagi-pagi dia ingin pergi ke pasarnya untuk berjualan. Dan Patono ini dia mempunyai konsumen yang meningkat pada 3 bulan yang akan kita analisa ini. Jadi namanya pedagang kan ada untung, selalu ada untung, ada ruginya. Nah, tapi ternyata Patono ini menganalisa keuntungannya pada 3 bulan di mana dia memiliki keuntungan yang banyak. Dan Patono ini menganalisa kenapa dia dapat keuntungan di 3 bulan itu, apa penyebabnya. Tapi kita tidak akan mencari penyebabnya itu, tapi kita akan mencari perhitungan keuntungan Patono di 3 bulan yang sangat menguntungkan itu. Oke, kita akan mulai. Ya, kita coba menganalisanya. Jadi ini keuntungan Patono pada 3 bulan yang sangat menguntungkan itu. Kita akan lihat pengeluarannya berapa dan keuntungannya itu berapa. Nah, di sini ada tabel keuntungan Patono. Kemudian ada juga tabel pengeluarannya Patono di 3 bulan ini. Dan teman-teman cermat, saya juga sudah memberikan fungsinya. Untuk tabel pengeluarannya itu dapat difungsikan PX sama dengan X ditambah 4. Dan untuk tabel keuntungannya itu Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Dimana setiap bulan itu bulan pertama X sama dengan 1, 2, dan 3. Dalam ratusan ribu. Jadi fungsi ini dalam ratusan ribu ya teman-teman cermat. Dimana keuntungan di bulan pertama itu 700.000, bulan kedua 1.200.000, bulan ketiga 1.900.000. Kemudian pengeluarannya Patono di bulan pertama itu 500.000, bulan kedua 600.000, dan bulan ketiga itu 700.000. Dan ketahui bahwa kalau pedagang itu pasti ada pengeluarannya ya. Jadi dia itu harus misalkan mau modal untuk pengeluarannya berapa, dan nanti dari keuntungannya juga bisa kita lihat gitu. Jadi namanya pedagang tuh ada proses pengeluaran uangnya juga gitu. Oke, sekarang kita cari persentase keuntungannya dari Patono. Jadi rumus dari untuk mencari persentase keuntungannya itu adalah, nah ini dia. Teman-teman cermat bisa melihatnya. Persentase untung itu sama dengan keuntungan atau untung dibagi pengeluaran dikali 100%. Ya, jadi kalau teman-teman cermat lihat itu di bulan pertama keuntungan Patono itu Rp700.000. Kemudian pengeluarannya di bulan pertama itu Rp500.000. Nah, maka persentase untungnya itu adalah 700.000 dibagi 500.000 kemudian dikali dengan 100%. Itu sama dengan 140%. Jadi di bulan pertama saja Patono sudah memiliki keuntungan 140%. Artinya sudah menutup modal dari pengeluarannya. Sedangkan di bulan kedua itu Patono mengeluarkan 600.000 untuk modalnya dan keuntungannya itu Rp1.200.000. Jadi kalau mencari persentase keuntungan itu sama kayak tadi ya. Keuntungannya Rp1.200.000 dibagi 600.000 dikali 100% sama dengan 200%. Nah, jadi di bulan kedua saja Patono sudah memiliki keuntungan 200% atau 2 kali lipatnya dari pengeluarannya. Dan tentu pengeluarannya itu sudah menutup ya. Begitu juga dengan bulan ketiga. Dan itulah tabel persentase keuntungannya. Ya, baik, kita akan menghubungkan dengan pembagian fungsi polinomial. Tadi kita sudah mendapatkan fungsi keuntungannya itu Fx sama dengan
X kuadrat ditambah 2X ditambah 4, dan fungsi pengeluarannya itu PX sama dengan X ditambah 4. Kita mencoba menghubungkan dengan pembagian fungsi polinomial. Jadi rumusnya itu adalah fungsi keuntungan sama dengan fungsi pengeluaran dikali hasil bagi, kemudian ditambah sisa. Nah, sekarang pertanyaannya itu, dari persamaan fungsi di atas, tentukanlah fungsi hasil bagi dan sisanya. Ya, jadi kita akan mencari hasil bagi dan sisanya itu seperti apa. Oke, lanjut. Ya, untuk mendapatkan hasil bagi dan sisa, di sini saya ingin memakai metode pembagian bersusun atau metode pembagian biasa. Jadi untuk mendapatkan hasil bagi dan sisa dengan metode pembagian biasa, kita memerlukan tadi fungsi keuntungannya itu udah tahu ya, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah 4, dan fungsi pengeluarannya itu px sama dengan x ditambah 4. Nah, di sini kita bagi seperti biasa, fungsi keuntungan atau fx dibagi dengan fungsi pengeluaran atau px. Nah, gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Oke, di sini x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 itu dibagi dengan x plus 4. Ini kemana ini? Sebentar. Ya. Coba teman-teman cermat perhatikan di sini yang dilingkari merah, x kuadrat dengan x ya. Nah, kita buat menjadi pembagian. Jadi langkah pertama itu kita bagikan suku depan dibagi dengan suku depan yang di dalam dengan suku depan yang di luar ya. X kuadrat dibagi dengan x menghasilkan sama dengan x. Ini coretannya. Kemudian kita munculkan di atas di sini. Nah, setelah itu perhatikan yang lingkar hijau ini. Setelah kita melakukan pembagian tadi, kemudian kita turunkan dengan cara mengalikannya. Ya, nih x dikali dengan x plus 4 sama dengan x kuadrat ditambah 4x. Kemudian kita turunkan di sini nilainya. Setelah itu kita lakukan pengurangan biasa seperti cara pembagian. X kuadrat dikurang x kuadrat hasilnya habis 0, 2x dikurang 4x hasilnya sama dengan negatif 2x. Kemudian baris 4-nya kita turunkan saja. Nah, di sini kita perhatikan lagi yang lingkaran merahnya. Negatif 2x dengan x. Berarti kita bagi dulu. Negatif 2x dibagi x itu menghasilkan sama dengan negatif 2. Ini coretannya. Teman-teman cermat bisa mempelajarinya dari coretan ini. Nah, kita munculkan negatif 2. Kemudian setelah kita dapat di atas, kita kalikan lagi negatif 2 dengan x ditambah 4. Jadi negatif 2 dikalikan dengan x plus 4 sama dengan negatif 2x min 8 atau negatif 8. Nah, kita turunkan di sini. Hasilnya berapa? Negatif 2x dikurang negatif 2x 0, 4 dikurang negatif 8 hasilnya 12. Oke, sampai sini pasti kalian sudah paham ya. Kalau belum paham nanti coba diulang-ulang lagi aja caranya, proses pembagiannya. Nah, di sini kita sudah dapat x min 2 negatif 2 itu hasil bagi dan 12 itu adalah sisa. X min 2 itu hasil bagi dan 12 itu hasil sisa. Nah, kesimpulannya apa? Oke, jadi hasil bagi dan sisa dari pembagian fx dibagi dengan px atau fungsi keuntungan dibagi fungsi pengeluaran itu kita dapat hasil baginya sama dengan x plus 2. X plus 2 apa x min 2? Oh, x min 2 ya. Maaf, ini ada kesalahan. Hasil baginya itu x min 2. Ini kenapa jadi x plus 2? Ini coret aja nih. Salah ya. Ini bukan plus, ini x min 2. Oke. Ya, udah dicoret.
kemudian sisanya sama dengan 12. Jadi bentuk persamaannya menjadi fungsi keuntungan itu sama dengan fungsi pengeluaran dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, itu dapat dari mana? Ini dari teorema hasil bagi ya, yang sudah kita pelajari di episode pertama itu. Jadi ini fungsi keuntungan yang dibagi, fungsi pengeluaran, pembagi, kemudian hasil bagi ditambah sisa. Jadi fungsi keuntungan yang dibagi dan fungsi pengeluarannya itu adalah sebagai pembaginya. Sehingga kita dapat mendapatkan persamaannya fx sama dengan x ditambah 4, kemudian x min 2. Ya, x tambah 4 dikalikan x min 2 ditambah 12. Oke, selesai. Jadi begitu caranya. Dan yang terakhir itu, jadi simbol pembagian fungsi polinomial secara umum itu dapat dinyatakan dengan fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx-nya itu merupakan fungsi yang dibagi, px-nya itu adalah fungsi pembagi, hx-nya itu adalah hasil bagi, dan sx-nya itu sebagai sisa. Ya, jadi sekianlah pembelajaran kita di episode 2 ini. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.